with you in the middle. Halo, saya Dineka Sari ingin menampilkan hasil bertiking saya. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, dan subscribe. Judulnya ini akibat perubahan sosial. Perangkat pembelajarannya ada analisis, RPP, bahan ajar, LKPD, instrumen penilaian, dan media pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya semua hari ini Baik, Bu. sudah mandi belum? Baik, Bu. Mandi, Bu. Sudah Saya belum bergigi? air. Oke, hari ini kita akan masuk ke pembelajaran Ibu. Masih sama materinya tentang perubahan sosial, submaterinya tentang akibat dari perubahan sosial. Karena kita hari ini mau masuk ke materi baru, nah KD-nya ini ke kompetisi dasar yang akan kita lakukan dan ingin kita capai dalam materi ini, dan kemudian ini indikatornya, silahkan dibaca terlebih dahulu dan jangan lupa absen ya. Nah, sebelum absen dimulai kegiatan pembelajarannya itu wajib diikuti dulu, karena di dalam absen ada setoran materi yang harus kalian lakukan atau kalian berikan kepada Ibu dan akan kita bahas di minggu depan. Nah, sebelum belajar silakan pimpin doanya terlebih dahulu, Sumar. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Marilah teman-teman kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Cukup? Silakan Bu. Oke, terima kasih Sumar. Ada yang nggak masuk nggak ke Google Meet Ibu hari ini? Masuk semua Bu. Masuk semua. Sebelum kita mulai ke pembelajaran hari ini, adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai dalam kegiatan pembelajaran hari ini, yaitu Ibu harapkan kalian mampu bukan hanya pintar teori, tapi juga pintar menerapkan, kemudian mengamati, menyimpulkan, membuat konsep dasar tentang apa yang menjadi fenomena akibat dari perubahan sosial yang ingin kita lakukan hari ini, dengan cara membuat sebuah proyek atau kegiatan dalam bentuk pembuatan rancangan wawancara. Nah, sebelum kita masuk ke materi tersebut, masih ingat nggak kalian tentang materi perubahan sosial yang terdahulu yang sudah pernah Ibu sampaikan di minggu lalu? Masih ingat nggak? Sudah belajar tentang apa kita? Apa? Sudah belajar apa kemarin tentang perubahan sosial? Saya aja Bu, Minggu kemarin kita belajar tentang pengertian perubahan sosial dan faktor internal dan eksternal ya Bu, kalau nggak salah gitu Bu. Faktor internal dan Sudah eksternal belajar perubahan tentang sosial. faktor internal dan eksternal. Kemudian, kalau Rama sudah belajar tentang apa materi sebelumnya bersama Ibu? Tidak salah materinya tentang bentuk-bentuk perubahan sosial, Bu. Oke, ada Ada apa? perubahan besar dan perubahan kecil. Ada Iya. perubahan yang dikehendaki dan tidak dikehendaki. Seperti itu, Bu. Oke, berarti Ibu anggap kalian semua sudah memahami materi kita yang sebelumnya. Kita sudah kemarin itu sudah belajar tentang pengertian perubahan sosial, teori perubahan sosial, terus kemudian faktor penyebab, pendorong, penghambat perubahan sosial, dan kemudian sudah belajar juga tentang bentuk-bentuk perubahan sosial. Nah, hari ini kita masuk ke materi baru, yaitu tentang akibat dari perubahan sosial. Nah, Ibu sudah men-share semalam
ya men-share linknya dengan share link Padlet ini. Nah, masih ingat atau ada yang sudah belajar ceritanya? Ada yang sudah belajar tentang materi Padlet ini? Nah, kita kemarin minggu lalu sudah mengerjakan tugas ibu apa belum, Nak? Belum, Bu. Belum? Banyak tugas, Bu. Waduh, gimana ini ceritanya? Ini kalau kalian lihat di HP kalian, sudah buka Padletnya di dalam lembar HP kalian? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, sudah. Nah, materi kita hari ini kita akan melakukan dan mengkaitkan antara materi dan praktek. Praktek kita berkaitan dengan pembuatan rancangan wawancara. Di sini di dalam link Padlet yang Ibu kasih ke kalian itu sudah Ibu share materinya minggu lalu. Ya. Nah, dan sepertinya sudah ada yang mengirimkan atau mengomentari, berarti dia sudah membaca. Siapa ini yang sudah membaca, anak-anak? Iya, Bu, Suci, Bu. Oh, Suci sudah membaca. Suci sudah membaca materi tentang apa, Suci? Akibat perubahan sosial, Bu. Yang materi yang akibat perubahan sosial. Berarti Suci udah paham ya apa aja akibat dari perubahan sosial tersebut? Ya, Bu. Oke. Nah, yang lain Ibu harapkan silahkan memberikan komentar jika ada materi yang belum dipahami atau sudah mengerti tentang pembelajaran yang telah Ibu kasih di dalam kegiatan pembelajaran yang ada di infografi yang telah Ibu buat di dalam Padlet ini, ya. Silahkan dibuka, dibaca. Ya, kita hari ini akan belajar tentang akibat perubahan sosial yang terdiri dari dampak positif dan dampak negatifnya. Yang pertama, Ibu ingatkan kembali bahwa di dalam dampak positif perubahan sosial ada dampak yang diakibatkan dari berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Gambarnya seperti ini, silakan dipahami. Apabila masih ada yang kurang mengerti, silakan ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan dari materi kita? Bu, saya Bu, izin Bu. Silakan. Bambang, Bu. Ya, silakan Bambang. Setelah saya baca-baca, Bu, saya kurang paham maksud dari eksistensi adat yang berkurang itu apa ya, Bu? Eksistensi adat berarti Bambang sudah belajar di akibat negatif atau dampak negatif dari perubahan sosial tersebut ya Bambang? Ya, oke, baik. Ada yang sudah paham tentang eksistensi adat? Belum, Bu. Eksistensi adat yang berkurang itu maksudnya adalah ada nilai-nilai terdahulu yang berkurang dan kadang tidak dipakai lagi pada saat sekarang ini karena akibat dari perubahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat tersebut. Nah, ini Ibu kasih contoh gambar dari sebuah kelompok adat yang ada di Rangkas Bitung, Banten. Nah, ini namanya kelompok adatnya adalah suku Baduy. Suku Baduy itu ada dibagi menjadi dua golongan, ada Baduy luar dan ada Baduy dalam. Nah, Baduy luar itu adalah cerminan dari eksistensi adat istiadat yang berkurang karena mereka tidak lagi mengikuti aturan adat dari suku Baduy yang sesungguhnya, tidak berpapasan dengan masyarakat asing atau masyarakat luar dan masih memegang teguh aturan-aturan yang berkaitan dengan pakaian, tata cara perabotan rumah dan lain sebagainya. Itu contoh dari eksistensi adat dari masyarakat Baduy luar yang berkurang karena mereka telah terkontaminasi dari masyarakat luar yang berkunjung ke desa mereka. Seperti itu. Sudah paham, Bambang? Sudah, Bu. Ada lagi yang ingin ditanyakan dari materi ini? Ya, ada lagi yang ingin bertanya dari materi ini? Sebelum kita masuk ke kegiatan kita selanjutnya. Ada lagi?
Oke, silakan Eva. Tadi Bu, di bawah itu ada munculnya paham duniawi Bu. Saya belum mengerti maksudnya itu Bu. Saya Bu. Oke, satu-satu dulu ya. Itu siapa tadi yang mau bertanya? Ya, munculnya paham duniawi. Munculnya paham duniawi itu di sini maksudnya karena ada. Ya, sebentar ya Saryani. Munculnya paham duniawi itu maksudnya adalah di mana perubahan tersebut menumbuhkan paham keduniawian atau hanya mementingkan urusan agama. Karena faktor perubahan, karena mereka harus memenuhi kebutuhan hidup yang semakin tinggi dari perubahan yang terjadi di dirinya dan di kehidupannya, otomatis dia hanya akan mementingkan urusan agama dan terkadang melupakan urusan akhiratnya, seperti itu. Contohnya di sini itu adalah paham konsumerisme dan kemudian ada sirkulasi dan ada hedonisme. Bisa kalian baca sendiri ya anak-anak di sini bagaimana contoh dari konsumerisme, sirkulasi dan hedonisme. Ada yang masih kurang paham berkaitan dengan paham duniawi ini? Kalau lesu kita ini sedikit ya biar lebih bergairah belajarnya. Ya, mari kita mulai ikuti instruksi Ibu. Oke, tepuk semangat. Oke, dia ngantuk ya. Semangat. Semangat Geno, Rema, semangat Rema. Semangat Bu. Semangat Geno, semangat Rema. Oke, masih ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau sudah tidak ada, berarti kita masih masuk ke dalam laman Padletnya ya. Ini materinya sudah Ibu sampaikan. Ibu ulangi kembali, akibat dari perubahan sosial itu ada dampak positif. Dampak positifnya adalah yang pertama berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, terciptanya tenaga kerja profesional, nilai dan norma baru telah terbentuk, kemudian terciptanya lapangan kerja baru, kemudian efektivitas dan efisiensi kerja meningkat. Dan selanjutnya ada dampak negatif. Dampak negatif itu ada 7. Yang pertama, terjadinya disintegrasi, dan kemudian yang kedua, terjadinya pergolakan daerah. Ketiga, ada kenakalan remaja. Yang keempat, terjadinya kerusakan. Yang kelima, eksistensi adat. Dan kemudian yang mulai berkurang. Dan kemudian ada lembaga sosial yang tidak berfungsi secara optimal. Dan selanjutnya munculnya paham keduniawian. Ibu harapkan kalian sudah membaca dan sudah bisa memahami. Apabila masih kurang dalam pemahaman atau masih kurang dalam kurang paham terhadap apa yang Ibu sampaikan, kalian bisa japri Ibu nanti via WhatsApp, atau kalian bisa cari lagi sumbernya dari Google atau YouTube. Kan Mbah Google sekarang sudah pintar tuh, atau YouTube juga sudah pintar tuh kan. Kalian bisa mendapatkan penjelasan tersendiri atau lebih menyeluruh tentang materi kita yang telah kita pelajari hari ini. Nah, kita akan masuk ke pokok kegiatan kita hari ini. Minggu lalu kan Ibu sudah minta kalian mengirimkan bentuk dari rancangan wawancara. Nah, untuk apa gunanya rancangan wawancara tersebut? Agar kita bisa mengetahui nanti keterkaitan materi kita dengan fenomena yang terjadi di lingkungan kita. Nah, kegiatan kita hari ini silahkan kalian cek laman kerja kalian ya. Ini Ibu telah memberikan tata cara untuk melakukan wawancara. Kalau di bahasa Indonesia kan kalian sudah belajar tentang wawancara ini ya Nak ya. Jadi tinggal dipahami lebih lanjut lagi, atau bisa kalian klik lagi YouTube yang ada di Padlet ini agar kalian bisa lebih memahami lagi bagaimana cara pembuatan wawancara, naskah wawancara atau desain wawancara yang ingin kalian buat hari ini. Atau yang mungkin sudah ada yang nyicil nih. Sudah ada yang nyicil belum? Tumar, sudah ada nyicil belum? Pembuatan wawancara yang sudah, bagus. Berarti tinggal diperbaiki lagi ya Tumar sama kelompoknya ya. Oke, nah ini tata cara dari kegiatan kita. Pertama, perhatikan kondisi kalian yang ada di sekitar kalian berkaitan dengan fenomena perubahan sosial. Kemudian pilih, ini Ibu salah ketik ya. Silahkan pilih salah satu tema. Maksud Ibu itu akibat dari perubahan sosial sebagai bahan diskusi untuk desain wawancara kalian. Bagi yang sudah, silahkan tinggal diperbaiki lagi dengan mengkaitkan bagaimana cara pembuatan wawancara dan
materi ajar yang telah kita pelajari hari ini. Kemudian yang selanjutnya silahkan kalian tuangkan dalam bentuk desain wawancara dengan menggunakan aplikasi WPS Office yang ada di handphone pintar kalian. Punya kan aplikasi ini? Karena aplikasi ini setahu Ibu itu ada di setiap handphone kalian, karena ini aplikasi bersifat aplikasi bawaan. Nah, silakan dikerjakan di situ secara berkelompok, 1 kelompok 2 orang. Kemarin sudah dibagikan ya kelompoknya ya, Eva? Ya, Sudah Bu. Sudah Bu. Oke, kalau sudah silahkan Ibu kasih waktu untuk memperbaikinya 5 menit dan silahkan dikumpul menggunakan WhatsApp Ibu ya nak ya. Tanya Bu. Oke. Mau bertanya Bu. Kalau silakan Sumar. Sasaran wawancaranya gimana Ibu? Makasih Bu. Sasaran wawancaranya. Sasarannya. Iya. Sasaran wawancaranya Sumar bisa cari sesuai dengan tema Sumar. Kalau Sumar bercerita atau ingin mewawancarai tentang dampak perubahan sosial yang berbentuk misalkan transportasi yang ada di wilayah Sumar, itu sasaran wawancaranya otomatis adalah pengguna transportasi tersebut. Misalkan seperti itu, bisa jadi masyarakatnya, bisa jadi kepala desa, bisa jadi guru, bisa jadi juga lembaga-lembaga instansi yang berkaitan dengan tema dari wawancara Sumar. Ada lagi yang ingin bertanya berkaitan dengan kegiatan ini? Saya Bu. Silakan Hikmah, apa Hikmah yang ingin ditanyakan? Itu bentuk contoh topiknya yang kayak gimana Bu? Contoh topiknya. Contoh Iya. topiknya itu pokoknya misalkan Hikmah mau bercerita tentang kenakalan remaja. Kenakalan remaja itu adalah dampak negatif dari perubahan sosial. Nah, otomatis Hikmah kalau temanya seperti itu tentang kenakalan remaja, berarti Hikmah tinggal berbicara atau bercerita tentang banyak anak Pulau Lepar yang mengalami hamil di luar nikah karena kenakalan remaja yang dilakukannya. Seperti itu. Boleh tuh. Itu kan berkaitan dengan kenakalan remaja. Nah, itu contoh dari topiknya. Paham Hikmah? Ya Bu, paham Bu. Terima kasih Bu. Oke. Nah, sudah dikerjakan belum? Sudah ada yang ngumpul belum ini? Kita lihat hasil yang sudah dikirimkan oleh dari kelompok 1. Ini kayaknya sudah selesai nih. Ini siapa nih yang sudah bikin nih? Nggak ada namanya, biar teman-temannya lebih paham tentang pembuatannya. Gimana kalau Suci presentasikan terlebih dahulu agar bisa diikutkan atau bisa jadi contoh buat teman-temannya. Suci akan dibacakan atau dipresentasikan. Oh, mau kelompok 2 aja? Ya, Pak Ini Rema gimana, dulu Bu. Suci? Bambang Tampan Bu, Bambang Tampan. Oh, Bambang Kelompok dua aja, Bu. Tampan. Duluan. Oke. Ya, kelompok 2. Saya serahkan sama sahabat saya Rema untuk presentasi Bu. Kelompok kami. Berarti Kelompok kelompok dua, Bu. 2 ya? Sudah dikirim Bu, kelompok 2-nya Bu. Ya, Ibu cek dulu ya. Nah, ini kelompok 2. Siapa yang bikin ini? Kok nggak ada namanya? Tiap kali yang bikin nggak ada namanya. Ibu lihat. Bambang lupa tulis namanya Bu. Lupa. Oh, jadi ini kelompoknya siapa? Karena tidak boleh sombong. Sama Bu. Rema, Bu. Tidak boleh sombong. Kelompok Oh, saya Bambang tulis Bambang Bu. Oke, silakan Bambang Bapak. ngomong Bu. Oke Bu. Ya. Jadi ini adalah hasil susunan pertanyaan wawancara kami. Terus sasaran wawancaranya adalah kepala desa, karena yang kami tanyakan nanti adalah hal-hal yang berkaitan dengan perubahan transportasi masyarakat desa di Pulau Lepar. Nah, pertanyaan pertama, bagaimana perubahan transportasi yang terjadi dari tahun yang dulu sampai sekarang ya, yang terjadi di Pulau Lepar. Terus yang kedua, sejak kapan kendaraan tersebut muncul di Pulau Lepar? Nah, seperti itu dan seterusnya sampai nomor 5. Itu Bu. Oke. Terima kasih, bagus sekali Rema hasilnya dengan Bambang ya. Terima kasih Bu. Oke.
Ini bisa jadi contoh buat kalian, hanya saja tinggal ditambahkan saja sasaran wawancaranya Rema. Karena kan Ibu bilang tadi agar lebih efektif cari sasaran wawancaranya itu minimal 5 orang. Berarti bukan cuma kepala desa aja yang bisa Rema jadikan Oke, Bu. sasaran wawancara. Bisa pengguna motor, pengguna mobil, pengguna perahu, seperti itu. Dan lain sebagainya yang bisa Rema ajak untuk wawancara. Paham Rema? Paham, Bu. Terima kasih, Bu. Ya ini udah bagus, yang lain bisa mencontoh dari kelompok 5. Ibu sudah perhatikan hasil dari kegiatan kalian, semuanya sudah bagus-bagus. Tinggal kalian perbaiki lagi sesuai dengan instruksi yang Ibu berikan hari ini. Paham semua? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, kalau sudah paham, kita masuk ke kegiatan selanjutnya ya. Nah, ini yang paling bikin kalian senang dan mungkin nggak bikin kalian ngantuk ini. Kita main kuis yuk. Yuk. Silakan masuk ke Yuk, Bu, yuk. Kahoot It-nya seperti biasa ya. Soal Kahoot ini sudah ada di LKPD yang sudah Ibu share ke kalian. Nah, tinggal kalian pindahkan aja jawaban dari LKPD yang sudah kalian isi tersebut. Kan Ibu sudah minta kalian menjawab kemarin kan ya. Jadi nanti hari ini kalian tinggal mengisinya sesuai dengan apa yang sudah kalian kerjakan. Tunggu. Oke, ini sedang muncul. Bentar ya, lagi loading. Bambang gimana kabarnya Ya. hari ini Bambang? Bambang gimana Luar kabarnya? biasa baik. Kemarin saya jual sawit, Bu. Jadi agak senang sekarang kuota saya banyak. Rema kan ya? Kamu saya kasih kan? Jangan tak bilang. Nanti kita ke warung makan bakso Rema. Kelihatan semua? Pulang ini ya. Sudah kelihatan belum? Kelihatan, Oke, Bu. silakan klik pinnya 875106. 8750 Oke, Akbar sudah masuk. Nur Aini sudah masuk. Oke, ada lagi yang ingin masuk? Saya No, belum. waiting, Bu. Oke, Sumar sudah masuk. Ya. Sumar sudah masuk. Ada lagi yang ingin masuk? Nova sudah masuk. Ada lagi yang ingin masuk? Oke, ada lagi yang ingin masuk? Berapa, Bu? Enggak. Ini berarti. Bambang sudah, Bambang Tampan sudah. Lagi Ladin. Ada lagi yang ingin masuk? Saya Oke. masih cari jaringan ini, Bu. Uci sudah masuk. Oke, sudah ya. Cukup ya. Karena waktu Bu, kodenya terbatas. Kodenya 875106. Di atas ini. Sudah, Bu. Oke, Rama sudah masuk. Ada lagi yang ingin masuk? Sudah, Bu. Nah, Bu. Oke, sudah ya. Kita mulai ya Ya, pembelajarannya. Bu. Oke, 3, 2, 1. Pertanyaan pertama. Perhatikan gambar atau wawancara berikut. Pertanyaan wawancara yang digunakan dalam contoh akibat yang ditimbulkan dari perubahan sosial ini adalah, ya, sudah? 12, hitungan mundur sampai 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ya, waduh, pintar-pintar semua, banyak yang jawab benar. Bagaimana memang cara? Memang tampan sekali Bambang Tampan ini ya. Ya, jawabannya adalah bagaimana cara mengatasi sikap hedonisme yang negatif dari perkembangan handphone. Selanjutnya, ya, pemegang rekornya memang Bambang Tampan. Ya. Oke, selanjutnya kita mulai lagi pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Pertanyaan yang paling sesuai untuk dijadikan topik wawancara akibat perubahan sosial. Silakan dipilih jawabannya. Ya. Oke. Wah, paling banyak ini jawabannya benar semua ya. Jawabannya adalah kenakalan remaja dan paham duniawi berubah gaya hidup. Pintar-pintar memang anak-anak ibu ini ya. Oke, ya, oke. Selanjutnya. Yang keempat, perubahan sosial tersebut berakibat pada, ya, silakan dibaca modelnya. Ya, sudah? Silakan dijawab. Oke, jawaban yang benar adalah terjadinya kerusakan hutan akibat dari perubahan sosial.
Oke, ya, ini jawabannya benar semua, pintar-pintar memang anak-anak ibu ini ya. Siapakah yang menduduki urutan tertinggi? Oke, yang paling tinggi masih dipegang oleh Nur Aini. Oke, siapa ini yang mau nyusul Nur Aini sama Bang Tampan nih? Selanjutnya, perubahan sosial tersebut berdampak pada, ayo perhatikan gambarnya. Silakan diklik. Ya, 9 orang sudah menjawab. Selanjutnya, ya, betul sekali. Terciptanya lapangan kerja baru. Waduh, pintar-pintar sekali ya anak-anak ibu ini. Ya, oke. Pemegang utama dari kegiatan kuis kita hari ini adalah, ya, siapa? Babang Tampan. Kasih aplaus buat kita semua. Kedua Zuki dan ketiga adalah Nova. Pintar-pintar memang ya anak-anak ibu ya. Kita sudah belajar tentang kegiatan hari ini. Gimana? Menyenangkan apa tidak? Kegiatan kita hari ini menyenangkan Bu. Kita sudah belajar semua kegiatan kita hari ini. Waktunya kita menyimpulkan apa aja sih yang sudah kita dapatkan dari kegiatan pembelajaran hari ini. Siapa nih yang mau bantu Ibu menyimpulkan? Saya Bu. Suci ya? Suci, oke silakan Suci. Bantu Ibu menyimpulkan. Ya, pada pembelajaran hari ini dengan Ibu Meka, kita pelajari mengenai tadi akibat perubahan sosial, Bu. Itu ada 2 dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya itu ada 5, Bu. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, terciptanya tenaga kerja profesional. Yang ketiga, nilai dan norma baru telah terbentuk. Yang keempat, terciptanya lapangan kerja baru. Yang kelima, efektivitas dan efisiensi kerja meningkat. Yang dampak negatifnya itu ada 7, Bu. Yang pertama itu terjadi disintegrasi, Bu. Yang kedua, terjadinya pergolakan daerah. Ketiga, kenakalan remaja. Keempat, terjadinya kerusakan pada lingkungan. Yang kelima, eksistensi adat istiadat. Kemudian lembaga sosial tidak berfungsi dengan optimal. Kemudian 7, paham duniawi. Oke, sudah ini ya, sudah tersimpulkan secara menyeluruh. Apa Ibu nggak kebagian ini ceritanya untuk menyimpulkan? Berarti ya kegiatan pembelajaran kita hari ini itu dampak dari atau akibat dari perubahan sosial itu dibagi menjadi 2, ada positif dan ada negatif, dan semuanya telah diberikan kesimpulannya dari Suci. Kasih aplaus buat kita semua. Ya, oke. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran Ibu. Jangan lupa di minggu depan itu kalian kerjakan di LKPD selanjutnya untuk kegiatan kita. Dan jangan lupa juga setoran untuk hasil wawancaranya wajib dikumpul ke Ibu minggu depan. Paham semua? Paham, Bu. Ya. Materi minggu depan itu materinya masih tentang akibat dari perubahan sosial. Kita akan nonton bareng dan selanjutnya kita akan mereview hasil dari kegiatan kalian. Oke, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Tadi siapa yang sudah memimpin doa? Sekarang kita tutup pula dengan doa. Silakan. Marilah kita berdoa teman-teman. Dengan sekar sempurna berdoa mulai. Cukup, terima kasih. Silakan Bu. Oke, itu aja yang bisa Ibu sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, Ibu mohon maaf. Sampai jumpa. Tetap selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.